pasien juga sering merasakan lelah, tidak melakukan aktivitas berat. Pasien memiliki riwayat penyakit hepatitis B sejak 10 tahun yang lalu. Selain itu, pasien memiliki riwayat penggunaan obat dan alkohol, lanjut akan sembuh sejak 2 tahun lalu. Hasil pemeriksaan klinis tekanan darah, nadi, RR dalam batas normal, skala berwarna kuning, hepat membesar, nyeri tekan tidak ada. Pemeriksaan jantung, paru, neurologis, dan eksternal normal. Hasil laboratoriumnya hematokrit 39%, HGP-nya 11, UPC 8,8, PTN 15,4, DNA 2,1, AST-nya 326, ALT 382, alkalin fosfatnya 0,42, total bilirubin 4,2, dan albumin 2,8. Hepatitis serologis tesnya HBsAg positif, HBsAg positif, anti-HBc positif, IgM anti-BABC negatif, IgM anti-AFV negatif, IgM anti-ACV negatif, DNA HBV lebih di atas 20.000 intrasomal per mililiter. Hasil biopsi hepan, inflamasi periportal serta sedikit nekrosis. Diagnosa dokter adalah hepatitis B. Ya, jadi ini salah satu penyebab sirosis hepatis ya. Pertanyaannya, bagaimana interpretasi hasil laboratorium dan serologi yang dimiliki oleh pasien? AST, ALT, ALP, bilirubin, PT, NR meningkat ya. Ini adalah serum marker liver. Ini menunjukkan adanya inflamasi atau nekrosis pada liver. Albumin rendah berkaitan dengan fungsi liver yaitu sintesis protein plasma. Ya seperti saya sebutkan minggu lalu, ya itu seperti protein plasma jadi menurun. Untuk serologinya HBsAg-nya positif, HBsAg-nya positif, anti-HBc-nya positif, IgM anti-HBc negatif, IgM anti-HAV negatif, IgM anti-ACV negatif. Menunjukkan hepatitis B kronis, tidak ada infeksi akut hepatitis A dan C. Ya tidak dari itu ya apa HBsAg-nya itu ya. Menunjukkan hepatitis B kronis. Kemudian jelaskan terkait siklus virus hepatitis B dan respon tubuh terhadap adanya paparan virus hepatitis B. Ya siklus hidupnya dimulai dari masuknya virus entry ke dalam hepatosit, masuk melalui reseptor, kemudian dari reseptor akan berikatan dengan DNA dari liver, hepatosit, transkripsi, translasi, ya, berarti pengkapsulan atau encapsulation, kemudian dari DNA sintesis, ya, belum ada DNA, kemudian DNA sintesis dan kemudian terbentuknya retikulum endoplasma dari budding dan keluar dari virus baru, ya. Jadi itu pada dasarnya bersama seperti perkembangan virus yang lain ya, di mana virus ini membutuhkan DNA dan DNA plasmid untuk membentuk virus yang baru. Kemudian respon imun sel terhadap virus hepatitis B, jadi adanya HBV itu akan menyebabkan pembentukan imun respon ya. Dalam hal ini adalah HBV entry itu akan berikatan dengan DNA dari HBV dan RNA, kemudian infeksi pada hepatosit, nah, di mana ini akan menyebabkan adanya APC, antigen presenting cell, yang bertugas menghalau virus, ya. Di mana APC ini akan mengeluarkan imun respon ya, seperti CD4 sel ya, kemudian ada CD8 ya,
kemudian TNF alpha atau interferon gamma, dan juga CD8 CT cell. Semuanya ini akan berespon untuk mencegah pembentukan sel baru. Jadi pada saat entry dari virus itu, tubuh sudah merespon dengan adanya APC atau antigen persisting cell atau HPV antigen, di mana HPV antigen ini akan menyebabkan aktivitas seperti CD4 plus T cell, CD8 plus T cell, dan ya semuanya itu akan termasuk juga TNF alpha, interferon, semuanya itu akan menyebabkan hambatan pada replikasi dari HPV. Itu nomor 2. Kemudian nomor 3-nya, apakah terapi yang dapat digunakan dan oleh para pasien tersebut dialaskan? Terapinya ya obat-obatan seperti antivirus ya, seperti entecavir, tenofovir, TAF, interferon ya, adenovir, lamivudin ya, itu adalah first choice-nya. First choice ada entecavir ya, high potensi, high genetic barrier ya, tenofovir ya, itu dari anti-entecavir atau tenofovir atau TAF ya, juga back interferon ya, yang adenovir dan lamivudin ini bukan first choice karena dia sifatnya low genetic barrier resistant ya, low genetic barrier resistant. Yang high potensi itu entecavir, tenofovir, THF, dan PEG interferon. Jadi diberikan antivirus. Oke, lanjutnya nomor 4. Jelaskan paper yang diberikan sebagai pencegahan hepatitis B, bagaimana implementasinya pada pasien dewasa dan perinatal kaitan dengan program nasional. Nomor 4, bereksposur hepatitis dengan bisa mencegah dengan vaksin hepatitis B diberikan secara intramuskular pada otot deltoid ya. Sedangkan post exposure prophylaxis dapat digunakan vaksin hepatitis B dan imunoglobulin. Jadi bisa pre-exposure dan post exposure. Kaitan dengan program nasional, ibu hamil sekarang dilakukan tes HPV apakah reaktif atau non reaktif ya. Jika non reaktif pada bayi dilakukan vaksinasi HPV yang diberikan vaksinasi pada H0 ya, apabila lanjut sesuai program nasional. Jadi pada setelah lahir diberikan vaksinasi HPV. Untuk yang non reaktif, ya untuk yang reaktif harus dirujuk ya ke rumah sakit. Ditetapkan status penyakit HPV menurut PNPK atau pedoman ditetapkan. Nah, kemudian dilihat apakah ada masalah klinis atau tidak. Bila tidak ada masalah klinis dan atau indikasi terapi berkaitan dengan HPV, maka perlindungan melakukan lanjutkan ya persalinan di FKTP puskesmas ya, baik diberikan vaksin H+0, HPO dan HPIG ya, kurang dari 24 jam saat persalinan. Ya. Jadi vaksin diberikan pada saat melahirkan dan kurang dari 24 jam ya. Kemudian selanjutnya HP1, HP2, dan HP3 sesuai program imunisasi nasional. Kemudian jika ada masalah klinis dari setelah diusuk ya, itu atau indikasi terapi berkaitan hepatitis, ini penata pelaksanaan sesuai PNPK atau pedoman yang ditetapkan. Jadi bayi yang lahir dari ibu dengan HPV positif diberikan vaksin hepatitis B dosis 0, dosis ke-0 ya, dan BIG dan 12 dilahirkan.
Dan tiga selanjutnya sesuai rekomendasi IDAI 2023. Dan kaitan dengan program nasional. Jadwalnya hepatitis B itu ada bayar 0, kemudian bulan ke-1, 2, 3. Yang terakhir ya bulan ke-1, bulan kedua sih, sorry. Bulan kedua itu dosis pertama, dosis kedua maksudnya, bulan ketiga dan keempat. Setelah itu yang terakhir adalah umur 18 bulan. Ada vaksin keempatnya. Jadi vaksin pertama dilakukan bulan kedua, vaksin yang kedua dilakukan bulan ketiga, vaksin ketiga dilakukan bulan keempat, dan vaksin keempat dilakukan 18 bulan. Nah, di tabel dari IDAI. Ya, contoh vaksin hepatitis B, anak Ovak B, pediatric, Engerik B, 10 mikrogram, B atau Bio Farma. Dewasa Engerik B 20 mikrogram, FB dewasa Bio Farma. Nomor 5, hepatitis A. Bagaimana terjadi hepatitis A? Lebih karena lewat makanan ya. Jadi via ingestion, via makanan ya. Dari virus berkumpul dan replikasi pada hepatosit dalam waktu hitungan jam atau hari, melakukan seperti biasa translasi dan replikasi translasi dan replikasi proses, kemudian hepatitis A virus akan dikeluarkan lewat pel kanan kuning dan empedu, kemudian ditransfer ke intestin, dikeluarkan di feses dan exposure lewat makanan terkontaminasi ya, gizi jelek. Belum ada terapi untuk hepatitis A. Namun terberparan sebagai profilaksis. Imunoprofilaksis aktif vaksin, imunoprofilaksis pasif dengan imunoglobulin. Pre dan post exposure prophylaxis dengan vaksin dan imunoglobulin. Contoh vaksin hepatitis A di Indonesia, Avaksin 150, Afrik Adult, Afrik Junior, Avaksin 80, Hilef, ya ada. Untuk hepatitis B sama dengan hepatitis A, the host immune response, hormone immunon, dan virofaktor. Jadi yang penting adalah kondisi respon, kekebalan tubuh dari pasien. Bandingkan virologic risk factor dalam pathological liver injury. Host saluran air human respon are linked to deposit with enzyme viral clearance from hepatocyte and cause liver injury. Jadi maksudnya di sini adalah kekuatan tubuh, ya, imun tubuh itu lebih penting dibandingkan faktor virus itu sendiri ya. Terapinya ya. Jadi terapinya kalau hepatitis B dengan memberikan antivirus ya. Jadi kalau hepatitis A itu belum ada vaksinnya, belum ada terapi maksudnya, namun ada preparan profilaksisnya dengan vaksin atau imunoglobulin. Sedangkan hepatitis B ini sudah ada vaksin dan antivirusnya. Oke, itu nomor 5 ya. Bagaimana? Oh, itu tadi nomor 4. Sudah nomor 5 sudah bagian perbedaan patofil dengan metode terapi hepatitis dan hepatitis kita sudah dijelaskan ya. Patofilnya sama ya.
Pada terapinya bedanya belum ada vaksin, belum ada terapi definitif ya kalau hepatitis A. Jadi belum ada terapi definitif. Jadi vaksinnya itu masih jadi vaksinnya itu masih belum ada terapi untuk hepatitis A ya. Namun ada imunoglobulin ya. Vaksin ada, namun terapi khusus antivirus itu belum ada. Sedangkan hepatitis B itu sudah ada antivirusnya. Ya, selain itu ada perbedaan juga terkait dengan serum antibodi antigen pada hepatitis A dan B, hepatitis B ya. Di mana pada infeksi hepatitis A itu pada pre-ekteriknya itu AST akan naik. Kemudian pada ekteriknya diikuti oleh IgM anti-HAV-nya. Dan selalu recovery dengan IgG anti-HAV. Dalam waktu inkubasi 2-4 minggu. Sedangkan pada inkubasi hepatitis B itu lebih lama ya, sekitar 2-4 bulan. Sedangkan kalau hepatitis A kan lebih cepat 2-4 minggu. Di mana di awal-awal itu pre-ekteriknya yang naik justru HBsAg untuk hepatitis B itu. Ya. AST naik puncaknya pada sama sih di terus dengan HBsAg. Bedanya kalau hepatitis A itu HBsAg-nya belum ada. HBG-nya itu juga mulai naik di pre-ekterik. Jadi kalau hepatitis A itu tidak ada. Kalau di hepatitis B ada HBsAg yang naik dan HBIAG. Kemudian ada anti HBC-nya ya, dan anti HBI dan anti HBs untuk kondisi hepatitis B. Setelah di hepatitis A tidak ada IgG anti HIV aja. Oke, yang terakhir ya. DILI atau namanya drug induced liver injury ya. Drug induced liver injury bagaimana mekanismenya itu adalah terkait dengan saturasi FAT-B ya, hepatotoxicity ya. Jadi chronic overdose disease itu seperti aminoperoxide ya, seperti ini ya, acetaminophen ya, itu akan dimetabolisme melalui glukuronidasi. Nah, glukuronidasi ini bisa jenuh. Ya, akibatnya apa? Akibatnya menyebabkan hepatotoksik. Karena sulfonida ini sama seperti kayak untuk glukuronidasi seperti kayak nitrat ya. Jadi akibat adanya kejenuhan menyebabkan dari hepatotoksi. Ya, hepatotoksi di mana N-asetil parabenzoquinonimin atau NAPGI ini akan terbentuk ya, meningkat, dan akibat NAPGI yang meningkat akan meningkatkan oxidative stress, mitochondrial DNA damage, mitochondrial dysfunction, dan opening MPTP, dan cell death. Kemudian antidotnya apa? Dengan acetylcysteine ya. Acetylcysteine itu akan bisa
menyebabkan pembentukan glutathione. Glutathione akan convert M6 menjadi cysteine dan berkaptasi, ya, sehingga tidak terjadi liver cell damage. Ya, itu aja kira-kira. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan hepatitis. Oke, kalau nggak ada saya akhiri. Sampai warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.